saya adalah PPT Angkatan 5 dari Kabupaten Kendal. Hari ini saya akan mewawancarai Kepala Sekolah SD Negeri Karangsari, yaitu beliau Bapak Suhartono SPD. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi. Boleh minta waktu sebentar Bapak? Boleh. Nah ini Bapak, saya mendapat tugas dari DGPP untuk mewawancarai dua atau tiga kepala sekolah. Salah satunya adalah pimpinan saya sendiri, yaitu Bapak Suhartono SPD. Saya Bapak bahwa sekolah kita ini adalah sebagai salah satu institusi moral. Sekolah adalah sebuah miniatur dunia yang berkontribusi terhadap terbangunnya budaya, nilai-nilai dan moralitas dalam diri setiap murid. Perilaku warga sekolah dalam menerapkan nilai-nilai keyakinan ini dianggap penting oleh sekolah. Ini adalah sebagai teladan bagi murid. Salah satunya adalah pengambilan keputusan dari Bapak Kepala Sekolah terhadap kebijakan yang akan mempengaruhi kualitas pendidikan di sekolah ini. Nah, begini Bapak, ketika dalam pengambilan keputusan ini kan kita seringkali terbentur dengan beberapa hal. Salah satunya adalah rujukan moral atau dilema etika. Tidak bisa dipungkiri bahwa ketika sekolah ini mendapatkan dana BOS, ini ada beberapa tantangan atau ada sebuah keputusan yang harus diambil Bapak ketika harus mengelola uang BOS. Bagaimana Bapak ketika mengambil keputusan untuk menganggarkan dana BOS di sekolah kita? Ya, terima kasih. Untuk dana BOS itu kita gunakan sesuai apa yang kita butuhkan. Jadi sekolahan itu harus betul-betul meminit. Jadi untuk penempatan pos-pos masing-masing untuk pendidikan yang akan datang. Jadi kita harus direncanakan dulu. Jadi uang mau diapakan dan sebagainya itu harus direncanakan, harus kita rapatkan dulu. Tidak semena-mena kita mengambil keputusan harus seperti ini, tidak. Jadi uang semua guru semuanya harus terlibat, harus tahu keberadaan uang yang sebenarnya, mendapatkan uang berapa, kemudian nanti harus disesuaikan uang itu akan digunakan untuk belanja kebutuhan sekolah. Jadi tidak akan dibuat untuk yang lain-lain, tentunya untuk kebutuhan sekolah. Oh iya, jadi ini ketika mengambil keputusan, ketika ada rujukan moral atau salah, berarti panjenengan tetap berada pada jalurnya. Kebijakan harus ditegakkan ya Bapak ya. Jadi dalam pengelolaan BOS itu sudah diterapkan di RPD, jadi Bapak tidak mungkin melenceng ya Pak dari RPD yang sudah dibuat pada awal tahun seperti itu ya Pak. Iya. Jadi Bapak, kemudian ketika di dalam proses pembelajaran ini kadang kita ini mengalami banyak sekali dilema etika. Apakah Bapak pernah mengalami dilema etika dalam proses pembelajaran di SD Negeri Karangsari? Maksudnya dilema etika gimana? Dilema etika ini adalah pengambilan keputusan, karena kan di dalam pengambilan keputusan itu ada 4 paradigma Pak, yaitu ya pertama individu lawan kelompok, yang kedua paradigma keadilan lawan kasihan, kemudian yang ketiga itu adalah kebenaran lawan kesetiaan, dan yang keempat itu paradigma jangka panjang lawan jangka pendek. Apakah dalam pengambilan keputusan ini Bapak pernah mengalami dilema etika di antara 4 itu Pak? Segala sesuatunya tentunya kita harus koordinasi dulu. Semuanya harus kita betul-betul, jangan sampai hal-hal itu terjadi yang negatif. Kita bangun bagaimana caranya agar uang itu mengenai sasaran. Jadi empat elemen itu harus kita betul-betul, mana yang kita perlukan dulu, mana yang kita Semoga dapat bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desa Asema SPDSD. Saya adalah DGP Angkatan 5 dari Kabupaten Tegal. Hari ini saya akan mewawancarai Ibu KF SD Negeri Tanjung Anam, yaitu beliau Ibu Sulawesi MJD. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa mengganggu waktunya, ya silakan dari ini panjenengan ini adalah salah satu ibu kepala sekolah yang saya wawancarai karena ini berkaitan dengan panjenengan yang sudah memiliki pengalaman di SD Negeri Tanjung Anam ini sebagai ibu KF yang baru berjalan, tapi perubahannya ini sangat luar biasa sekali, baik secara fisik maupun dalam proses pembelajaran. Ibu ini mohon diperkenalkan, Bu. Oh iya, perkenalan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sulastri. Saya menjabat sebagai Kepala Sekolah SD Negeri Tanjung Anom mulai tanggal 17 Juli 2022 ini. Terima kasih. Jadi beliau ini adalah ibu kepala sekolah yang sudah S2 ya. Jadi di Rawasari ini hanya ada beberapa kepala sekolah yang sudah menyelesaikan S2 dan beliau ini termasuk salah satunya. Semoga Mbak Alis yang akan datang. Amin. Amin. Ibu, begini Bu, selama ibu menjabat menjadi bagaimana ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan pelanggaran etika? Karena seperti kita tahu pelanggaran etika itu ada semua, yaitu yang pertama yaitu pelanggaran etika individu lawan kelompok, kemudian yang kedua itu adalah pelanggaran etika keadilan lawan masyarakat, yang ketiga kelima kebenaran lawan kesetiaan, dan yang keempat kelima jangka penyertaan masyarakat. Bagaimana itu bisa mengidentifikasi ketika itu bisa mengambil keputusan dalam menjabat menjadi Terima kasih, saya akan menjawab. Ini saya menjawabnya sesuai dengan realita atau kenyataan saja, Bu Anis. Jadi untuk saat ini saya baru menjabat sebagai kepala sekolah, diberikan amanah itu baru beberapa bulan. Tapi kami sebagai kepala sekolah sewaktu ditempatkan di SD Tanjung Anom itu melihat kondisinya, cara mengidentifikasinya dengan melihat keadaan lingkungan, kemudian melihat personel guru dan siswa yang ada di sini, kemudian dari latar belakang warga masyarakatnya di sini, kemudian kita melihat masalah-masalah apa yang terdapat pada SD tersebut, SD kita ini. Kemudian kami mengedepankan skala prioritas, mana yang lebih mendesak dan mana yang lebih penting untuk segera ditindaklanjuti. ini Bu ya, saya melihat tidak hanya sekedar isu tapi masalah SPD, LPD ini terlihat ketika saya tadi masuk ini ada orang yang sedang membangun jalan menuju SD Negeri Tanjung Anam. Dulu sewaktu saya masih di sini ketika ibu belum menjabat ini kan jalannya masih kecil ya Bu ya, sampai dengan sama motor. Dan ketika itu saya lihat kok ini sepertinya bisa jalan untuk mobil bisa masuk. Ini identifikasinya itu mengenai apa? Dalam itu mengambil keputusan melebarkan jalan. Oh iya, terima kasih Bu Aris. Untuk pelebaran jalan ini kan sesuatu yang sangat penting untuk akses kita di sekolah, terutama untuk kegiatan-kegiatan anak. Karena kalau ibaratnya kita kalau kemarin ada kunjungan dari perpustakaan itu juga susah untuk masuk ke dalam halaman SD, sehingga kita menunut ya istilahnya, menunut di halaman warga. Kita itu kemudian mengadakan konsolidasi atau mengadakan komunikasi dengan pihak-pihak terkait, di antaranya komite, kemudian pemerintah tersebut, kemudian pemerintah desa, sehingga dapat tercapai. Termasuk dilema etika jangka panjang, ya, jangka panjang. Ya. Ini kepala sekolah yang sangat hebat sekali. Jadi beliau ini bisa mengedepankan skala prioritas. Ya. Saya dengar beliau ini juga
konsolidasi ya. sama Komunikasi dengan pemangku kebijakan, ya, kebijakan. terutama pemerintah desa, kemudian komite dan pemilik tanah. Kalau kita sudah berhubungan dengan baik sehingga hubungannya itu terjalin dengan baik, mau apa-apa itu mudah. Seperti ini, kalau halaman sekolah itu kalau hujan sedikit saja itu Bu Ani, kita langsung banjir. Alhamdulillah dengan pembangunan hari ini, pembangunan talud atau drainase ini dapat mengurangi banjir. Ini sangat menarik sekali ya. Jadi ketika ibu nanti mengambil keputusan jangka pendek, jangka panjang ini, ternyata membawa perubahan yang sangat signifikan bagi SD Negeri Tanjung Anom, sehingga nanti tidak ada kebanjiran ya Bu ya, karena sudah dibuat talud seperti itu. Kemudian ibu selama ibu menjadi kepala sekolah SD Negeri Tanjung Anom, bagaimana menjalankan pengambilan keputusan di SD Negeri Tanjung Anom ini, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar, mengandung nilai-nilai kebajikan yang sama-sama benar. Prioritasnya itu yang mana? Yang sangat penting dan mendesak dulu. Yang utama kan yang penting dan mendesak dulu. Dan yang kalau penting dan mendesak itu kan berarti harus dilaksanakan. Ya, itu kan di dalam sekolah kemudian kita harus berpikir positif dan berbicara. Terima kasih Bu atas waktunya, semoga bermanfaat bagi kami semua. Tetap semangat. Nanti terima kasih, dan nanti semoga kami bisa sama dengan hasil paling tidak ya, bisa melibatkan teman-teman perjuangan saya di sini ya. Terima kasih Bu. Terima kasih kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Edi ini merupakan kepala sekolah SD Negeri Ranusari yang baru menjabat sejak bulan tanggal 16 Juni 2020. tanggal 16 Juni 2022. Hampir 4 bulan. Masya Allah, tabarakallah. Ini saya melihat banyak sekali perubahan yang sudah dilakukan oleh Ibu Latifah untuk membangun SD Ranusari ini dengan sangat bagus, kan sangat besar ya Ibu ya. Saya ini kan satu gugus dengan dulu, tapi ketika saya kesini 4 bulan ini perubahannya sangat besar. Terima kasih Bu waktunya. Terima kasih. Bisa-bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anisaul Hasanah SPD. Saya JKP Angkatan 5 dari Kabupaten Kendal. Kali ini saya mendapatkan tugas tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan. Saya sudah mewawancarai 3 orang kepala sekolah. Yang pertama, kepala sekolah SD Negeri Karangsari. Yang kedua, kepala sekolah SD Negeri Ranusari. Dan yang ketiga adalah kepala sekolah SD Tanjung Anom. Sebagai sebuah institusi moral, sekolah adalah sebuah miniatur dunia yang berkontribusi dalam terhadap pembangunnya budaya, nilai-nilai dan moralitas dalam setiap perilaku murid. Perilaku warga sekolah dalam menegakkan penerapan nilai-nilai yang diyakini dan dianggap penting oleh sekolah adalah teladan bagi murid. Seorang kepala sekolah sebagai pemimpin tentunya berperan sangat besar untuk menciptakan sekolah sebagai institusi moral. Dalam menjalankan perannya, seorang kepala sekolah atau seorang pimpinan di sekolah ini menghadapi berbagai situasi di mana ia harus mengambil keputusan, di mana keputusan itu harus mengandung nilai-nilai kebajikan universal yang sama-sama benar, namun saling bertentangan. Situasi seperti ini disebut sebagai sebuah dilema etika. Ketika kepala sekolah ini bertentangan atau bersinggungan dengan nilai-nilai kebajikan, ini kepala sekolah harus mempunyai skala prioritas. Karena di dalam pengambilan keputusan ini ada 4 paradigma dilema etika. Yang pertama, dilema etika individu lawan kelompok. Yang kedua, dilema etika keadilan lawan kasihan.
Yang ketiga, dilema etika kebenaran lawan kesetiaan, dan yang keempat, dilema etika jangka pendek lawan jangka panjang. Di dalam sebuah pengambilan keputusan, seorang kepala sekolah harus menggunakan 3 prinsip. Yang pertama, berpikir berbasis hasil akhir. Yang kedua, berpikir berbasis peraturan. Dan yang ketiga adalah berpikir berbasis rasa peduli. Dalam sebuah pengambilan keputusan, seorang pimpinan atau kepala sekolah juga harus menggunakan 9 langkah agar nanti keputusan yang diambil ini dapat berpihak kepada murid, dapat dipertanggungjawabkan, dan mengandung nilai-nilai kebajikan universal. Setelah saya mewawancarai 3 orang kepala sekolah, di sini saya mempunyai analisa, kemudian saya refleksikan bahwa dari ketiga kepala sekolah tersebut sudah melakukan 9 langkah dalam menentukan pengambilan keputusan. Yang pertama, ketiga kepala sekolah tersebut sudah menentukan atau mengenali nilai-nilai yang bertentangan. Karena dalam sebuah keputusan yang mereka ambil ini akan merefleksikan integritas sekolah tersebut, nilai-nilai apa yang dijunjung tinggi oleh sekolah tersebut, dan keputusan-keputusan yang diambil kelak akan menjadi rujukan atau teladan bagi seluruh warga sekolah dan lingkungan sekitarnya. Yang kedua, kepala sekolah sudah menentukan siapa yang terlibat dalam pengambilan keputusan tersebut. Beliau tidak mengambil keputusan secara otoriter, tetapi beliau melibatkan seluruh stakeholder sekolah. Ada guru, ada komite sekolah, ada pemangku kepentingan seperti mereka ini meminta pendapat dari pemerintah desa terkait serta dengan wali murid. Jadi beliau mengambil keputusan dengan melakukan jajak pendapat atau mendengarkan pendapat orang lain dan melibatkan semua pihak yang terkait. Yang ketiga, dalam pengambilan keputusan, beliau juga mengumpulkan fakta-fakta yang relevan. Jadi tidak serta-merta beliau ini mengambil keputusan secara mendadak, tetapi ada fakta-fakta yang digunakan untuk mengambil keputusan. Yang keempat, ada pengujian benar atau salah. Yang kelima, kepala sekolah tersebut sudah menggunakan paradigma benar lawan benar. Kemudian sudah melakukan 3 prinsip resolusi. Yang pertama yaitu berpikir berbasis hasil akhir. Yang kedua, berpikir berbasis peraturan. Dan yang ketiga adalah berpikir berbasis rasa peduli. Kalau saya melihat dari ketiga kepala sekolah tersebut, beliau ini sudah melakukan 3 prinsip tersebut. Karena ketika beliau ini mengambil keputusan, ini ada berpikir berbasis hasil akhir. Bagaimana ketika keputusan itu diambil, hasil akhirnya ini akan menjadi seperti apa. Yang selanjutnya, kepala sekolah tersebut juga sudah melakukan investigasi opsi terima. Jadi dalam pengambilan keputusan, 3 kepala sekolah ini sudah menggunakan skala prioritas jika ada 2 pilihan. Beliau ini mengambil keputusan mana yang harus dilakukan terlebih dahulu dan yang bisa dilakukan di kemudian hari atau berikutnya ditunda. Jadi beliau ini sudah menggunakan opsi trilema, menggunakan skala prioritas di antara 2 pilihan. Setelah beliau ini investigasi tentang opsi trilema, baru beliau ini mengambil sebuah keputusan. Tentunya keputusan yang diambil ini adalah keputusan yang berpihak kepada murid, keputusan yang bertanggung jawab, dan keputusan yang mengandung nilai-nilai kebajikan. Setelah beliau ini mengambil keputusan, dari kepala sekolah tersebut ini juga melihat lagi keputusan. Apakah keputusan yang beliau ambil ini sudah betul-betul benar. Kemudian
beliau merefleksikan agar pengambilan keputusan tersebut bisa digunakan dalam dilema etika selanjutnya atau ketika ada kasus-kasus selanjutnya seperti dilema etika keadilan lawan kasihan, kemudian dilema etika jangka pendek lawan jangka panjang. Ketika saya mewawancarai 3 orang kepala sekolah, ini ada 2 persamaan kepala sekolah SD Negeri Karangsari dan kepala sekolah SD Negeri Pagesangan. Ketika beliau mengambil keputusan dalam kasus-kasus tertentu, beliau ini menggunakan jadwal atau tata kala. Beliau ini bisa mengukur efektivitas pengambilan keputusan mereka jika keputusan ini dapat dipertanggungjawabkan dan dapat berjalan dengan baik dengan melibatkan seluruh staf di sekolah. Jika nanti saya akan menerapkan pengambilan keputusan dilema etika pada lingkungan saya, pada murid-murid saya, serta pada kolega-kolega guru, saya juga akan sama dengan kepala sekolah tersebut. Saya juga akan menggunakan 3 unsur, yaitu yang pertama, pengambilan keputusan saya harus berpihak kepada murid, harus bertanggung jawab, dan harus mengandung nilai-nilai kebajikan. Jika saya mengalami kasus dilema etika, saya juga akan menggunakan 3 prinsip, yaitu yang pertama, prinsip berpikir berbasis hasil akhir. Yang kedua, berpikir berbasis peraturan. Dan yang ketiga adalah berpikir berbasis rasa peduli. Dan dalam pengambilan keputusan, saya juga akan menggunakan 9 langkah. Jadi saya akan melibatkan seluruh stakeholder sekolah agar keputusan saya yang saya ambil ini dapat dipertanggungjawabkan. 9 langkah tersebut adalah: 1. Mengenali nilai-nilai yang bertentangan. Yang kedua, menentukan siapa yang terlibat. Yang ketiga, mengumpulkan fakta-fakta yang relevan. Yang keempat, pengujian benar atau salah. Yang kelima, pengujian benar lawan benar. Yang keenam, melakukan prinsip resolusi. Yang ketujuh, investigasi opsi terima. Yang kedelapan, buat keputusan. Dan yang kesembilan, melihat lagi keputusan serta merefleksikannya. Rencana ke depan para pimpinan dalam menjalani keputusan-keputusan yang mengandung unsur dilema etika adalah beliau akan melibatkan semua staf di kelas saya ketika saya menjadi seorang pemimpin pembelajaran. Dari hasil wawancara 3 orang kepala sekolah tersebut, sesulit apapun keputusan yang harus diambil ketika kita menghadapi sebuah dilema permasalahan yang sama-sama benar, maka sebagai seorang pimpinan kita harus mendasarkan keputusan tersebut dengan menggunakan 3 unsur, yaitu berpihak kepada murid. Yang kedua, berdasarkan nilai-nilai kebajikan yang universal. Dan yang ketiga adalah keputusan yang dapat dipertanggungjawabkan. Demikian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.